Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, kita bisa hadir kembali di pengajian KIDI tanggal 16 Februari ini dengan Bapak Ustadz kita yang sudah tidak asing lagi, Pak Ustadz Restu Cinta, dengan kajian apa juga? Manajemen kasih sayang dalam Islam. Mungkin ini sedikit ini Pak ya, mengkontak parenting Pak. Oke, sebelumnya tadi ada pesan juga dari Ustadz Jul untuk mendoakan adiknya Ustadz Jul yang wafat hari Jumat ya, dengan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Amin. Semoga keluarganya Pak Zul disabarkan dan keluarga adiknya diampuni dosa Allah. Amin. Untuk mempersingkat waktu, mari langsung kita persilakan Pak Ustadz Restu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul 'azim. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah, siang kali ini Allah mempertemukan kita semuanya di tempat yang insya Allah berkah ini. Semoga 1 jam ke depan kita bisa menambah ilmu dan wawasan kita, karena kunci sukses sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi tak lain adalah ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Yang pengen meraih dan menggenggam dunia harus pakai ilmu. Wa man aradal akhirah, yang merindukan sukses di akhirat harus pula pakai ilmu. Wa man aradahuma, yang ingin bahagia dunia akhirat harus pakai ilmu. Kata orang Jawa, ilmu itu ngelmu. Ngelmu itu singkatan, angel ditemu, susah didapat. Jadi al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu. Ilmu itu seperti binatang yang liar dan catatan adalah pengikatnya. Kalau nggak dicatat nih kadang gampang lupa. Ingatan kita hanya 2 kali 24 jam. Maka yang sempat mencatat nanti pulang langsung dicatat ya. Karena kalau masih 2 hari masih ingat insya Allah. Ilmu itu sangat luar biasa. Termasuk kali ini kita membahas tentang ilmu kasih sayang di dalam Islam. Mungkin sudah tidak zamannya lagi kita ikut-ikutan anak-anak muda yang pada ngerayain Valentine Day ya. Dan memang kita meskipun masih remaja juga nggak boleh ikut-ikutan. Tapi penting ternyata untuk kita singgung sekilas agar ini menjadi pelajaran buat kita, juga adik-adik kita, juga masyarakat kita yang subhanallah saat ini budaya Valentine's Day itu bukannya semakin surut malah semakin luar biasa. Saya banyak dicurhatin termasuk dari pedagang coklat. Kalau cuma jualin coklat kok boleh nggak Ustaz? Dosa apa enggak Ustaz? Nah, nanti kita singgung. Tapi intinya apa? Tentang kasih sayang di dalam Islam ini sangat luar biasa dan harus kita bahas secara khusus. Nabi sendiri merupakan sosok Nabi sekaligus manusia biasa yang sangat penuh kasih dan penuh sayang.
di ayat pertama, di ayat yang tadi saya baca di awal ceramah, itu surat At-Taubah ayat 128. Kalau ingin tahu Nabi itu seperti apa cinta kasihnya dengan kita, minimal baca ayat itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah didatangkan kepada kita semuanya seorang rasul yang jenisnya sama dengan kita, sama-sama manusia biasa. Kalau malaikat atau yang lainnya mungkin kita nggak ingat, tapi ini manusia biasa seperti kita. Azizun alaihi ma'anitum, terasa berat oleh beliau penderitaan-penderitaan kita semuanya. Jadi kalau kita sampai sedih, susah, nelongso, maka itu membuat Rasul amat sangat sedih karena saking cintanya Rasul pada kita. Harisun alaikum, Rasulullah juga amat sangat care, perhatian dengan kita semuanya umatnya. Bil mu'minina raufur rahim, apalagi dengan orang yang beriman, Rasulullah amat sangat penuh cinta kasih, penuh kelembutan dengan orang-orang yang beriman. Nah, terkait dengan kalau rekan-rekan ada yang barangkali bertanya, apa ada kasih sayang dalam Islam? Kalau mungkin lebih spesifik lagi, ada gak sih hari kasih sayang dalam Islam? Kemarin ada yang sempat menyampaikan ke saya, Ustadz ya bikin ya hari kasih sayang dalam Islam. Berarti gimana tuh? Islamic Valentine's Day gitu ya. Nah, ini usulan konyol tapi menarik juga gitu kan. Emang mau bikin tanggal berapa? Ya udah cariin Ustadz tanggal berapa. Kalau tentang hari kasih sayang dalam Islam, oke lah itu nanti silahkan pada didiskusikan. Tapi yang pasti pernah terjadi pada tanggal 10 Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Saat itu Nabi langsung yang menyampaikan bahwa hari ini adalah hari kasih sayang. Jadi pada tanggal 10 Ramadan tahun ke-8 Hijriah, saat itu terjadi peristiwa yang sangat dahsyat, yaitu Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Penaklukan kota Makkah mestinya kalau jadi perang yang sangat besar karena pasukannya banyak. Tapi ternyata Allah menskenario peperangan atau penaklukan kota Makkah itu menjadi penaklukan yang sangat luar biasa, penuh kedamaian. Jadi tiba-tiba orang kafir Mekah takluk begitu saja karena mereka takut untuk berhadapan dengan tentara Muslim, tentaranya Nabi Muhammad SAW. Dan peristiwa ini diabadikan di surat Al-Fatah. Inna fatahna laka fatham mubina. Hari ini kami berikan kemenangan untuk kalian semuanya, kata Allah. Fatham mubina, kemenangan yang nyata. Fatham mubina, itu artinya kemenangan yang nyata. Kenapa kemenangan yang nyata? Karena saat itu terjadi di luar perkiraan banyak orang, penaklukannya berjalan lancar, sangat damai sekali. Bahkan tiba-tiba orang kafir Quraisy di Makkah terutama, mereka tiba-tiba menjadi tawanan perang umat Islam. Jumlahnya ribuan. Nah, saat mereka menjadi tawanan perang umat Islam di perangan Fathu Makkah itu, ternyata Nabi langsung naik ya ke tanah yang lebih tinggi. Kemudian Nabi mengatakan sesuatu yang saat itu sangat bersejarah sekali. Apa pidato Nabi? Nabi menyatakan, hadza laisa yaumul malhamah, walakinna hadza yaumul marhamah wa antumut tulaqa. Nabi berpidato di depan tawanan perang orang-orang kafir Quraisy yang tertawan. Mereka diceramai oleh Nabi dan bunyi pidato Nabi seperti ini. Hadza laisa yaumul malhamah. Hari ini bukan hari pembantaian. Malhamah dari kata-kata lahmun, daging. Bukan hari pencincangan, bukan hari pembantaian.
Walakinna hadza yaumul marhamah. Tapi hari ini adalah hari kasih sayang. Wa antumut tulaqa, dan kalian bebas pulang ke rumah masing-masing dengan aman. Bahkan Nabi gak cuma membebaskan para tawanan tadi pada tanggal 10 Ramadan tahun ke-8 Hijriah, tapi Nabi juga membagikan harta rampasan perang. Jadi itu mestinya haknya umat Islam, karena perang kan yang menang siapa? Umat Islam ya. Mestinya harta rampasan perang itu untuk umat Islam, tapi sama Nabi dibagikan kepada tawanan tadi semuanya. Tolong jangan pulang dulu. Tolong yang putus jangan pulang dulu ya. Jangan pulang dulu. Jangan pulang dulu. Baru datang kok suruh pulang ya. Tolong jangan pulang dulu, kata Nabi. Ini masih ada harta rampasan perang, akan aku bagikan kepada kalian semuanya. Jadi tawanan tadi di samping dibebaskan, gak jadi dibunuh, masih dibagi harta rampasan perang. Dikasih kuda, dikasih onta, dikasih emas-emasan dan segala macam. Semua dibagi kepada tawanan yang dibebaskan tadi. Begitu semua dapat bagian dan pulang, tentara umat Islam sedih, tertunduk karena udah kelelahan ya, dari Mekah ke Madinah jalan kaki lah gitu, belum ada mobil, belum ada tank ya. Ada yang naik unta, ada yang naik kuda, datang kelelahan, ya udah menang perang, harta rampasannya dibagiin sama musuh lagi. Langsung ada satu yang protes sama Nabi, mewakili teman-temannya. Nabi, saya mau protes. Protes apa di sana? Saya mau protes. Kenapa mereka sudah dibebaskan masih dikasih bagian harta rampasan perang? Enak sekali mereka, gitu kan? Akhirnya Nabi bersabda, wahai sahabatku, sekarang aku mau tanya, selama engkau hidup denganku, kira-kira aku itu sayang sama kamu atau benci sama kamu? Sahabat langsung menjawab serempak, Nabi, engkau begitu sayang kepada kami. Ya sudah, kalau kalian menyatakan selama ini aku sangat menyayangi dan mencintai kalian, sekarang kalian tinggal pilih, mau pilih onta atau memilih cintaku kepada kalian. Langsung pasukan umat Islam nangis luar biasa, kemudian kami memilih cintamu ya Rasulullah. Kalau kita mungkin ikut jadi pasukan itu mungkin kita ya. Kami mencintaimu ya Rasul, tapi kok iya dikasih kuda satu. Itu kita gitu ya. Kalau sahabat yang dipilih adalah kasih sayang Rasulullah. Karena kasih sayang Rasulullah itu manifestasi dari kasih sayang Allah. Silakan cek dalam surat Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad, orang-orang yang ngaku cinta Allah harus mengikuti Rasulullah, dekat-dekat dengan Rasulullah, gaul sama Rasulullah. Maka mereka akan dapat dua, satu semakin dicinta oleh Allah, yang kedua diampuni semua dosanya oleh Allah. Maka sebagian teman-teman kita mengusulkan tanggal 10 Ramadan itu dijadikan hari kasih sayang, karena mereka gak kuat melihat anak-anak sekarang pada ngerayain Valentine's Day di tanggal 14 Februari. Ya Allah, sebetulnya kita gak perlu formalitas khusus seperti itu. Karena apa? Coba jujur kita buka budaya Valentine's Day itu kan memang awalnya dari agama tertentu, agama Nasrani. Ada pendeta San Valentino, dia menjadi martir, dia jihad, kalau bahasa kita jihad ya. Dia martir, dia rela bunuh diri menggantikan sepasang kekasih yang mereka nggak mau tugas tentara, tugas militer. Ada sepasang kekasih nggak mau tugas militer karena saling cinta, nggak mau terpisahkan. Si pendeta ini kasihan, kemudian aku aja yang dihukum, jangan mereka, karena mereka sedang saling cinta. Atas dasar jihadnya itu atau martirnya itu, dia kemudian diabadikan menjadi hari kasih sayang. Tapi versinya kayaknya banyak banget, gak cuma itu deh. Di Yunani juga ada bukit namanya Valentine ya, yang kalau tanggal 14 itu cowoknya pada berlarian
tanpa selai benang pun, ceweknya pada tanpa selai benang pun juga buat cambuk mencambuki cowoknya. Cetar, 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 gak usah dibayangkan. Cetar. Nah akhirnya cowok itu melihat mana cambukan cowok yang paling keras, dia langsung tulis surat I love you gitu kan. Aku memilihmu. Udah langsung mereka kalau sudah tengah malam berhenti mengelilingi danau, kemudian mereka ya berasik masyuk dengan yang mecut paling keras tadi itu, berpasang-pasangan, melakukan hubungan lainnya suami istri. Jadi intinya sudah bergeser sangat jauh. Apalagi sekarang ini ada laporan ternyata setiap hari Valentine di barat terutama, saya nggak tahu di Indonesia kan sudah mulai budaya ini. Mereka sudah beramai-ramai mengirimkan keperawanan dan keperjakaan ke langit. Bukan apa dalam konteks pernikahan, tapi menunjukkan kasih sayang di antaranya dengan memberikan mahkota itu. Maka saya sampai bikin lagu judulnya Teroris Cinta, karena susah banget bilangin terutama yang putri-putri untuk tidak menghilangkan mahkotanya. Banyak sekali laporan ke kita SMS, ya Allah, 2 SMP, 3 SMP. Bayangkan kita juga punya anak-anak ya. Anak saya 4. Budayanya memang luar biasa. Jadi mereka dengan bahagia, dengan bergembira mengirimkan keperawanan dan keperjakaan ke langit. Mereka justru bangga, bukan menyesal. Na'udzubillah min. Padahal kita sudah tahu dalam hadis riwayat Kharaiti, orang yang berzina, ya, orang yang berzina itu 6 minimal akibatnya kan. Iyyakum wazina fa inna fihi sittu khisalin. Orang yang zina, orang yang selingkuh, orang yang icip-icip, zina kecil apalagi yang besar. Karena dalam Islam itu dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus ya akhirnya jadi besar. Maka 6 akibatnya. Yang pertama akan dicabut karismanya, dicabut aura baiknya. Jadi kewibawaannya sudah hilang. Ini sedang kita telitikan juga. Halo, sedang kita telitikan juga, ternyata sekarang mulai terbukti sebagian yang terlambat menikah, karena saya survei di guru saya, karena memang mereka oleh Allah belum dikasih. Jadi sudah sedekah, tapi memang belum dikasih. Tapi sebagian yang lain kenapa terlambat nikah? Karena memang benar-benar nggak laku-laku. Jadi sudah coba presentasi, sudah coba taruh, nggak dapat. Nah setelah usut saya ajak ngobrol 4 mata, terutama yang cowok. Yang cewek saya belum agak intensif. Yang cowok saya agak intensif, saya deketin. Kenapa? Ternyata masing-masing mereka punya kebiasaan buruk yang terkait dengan zina. Di mobil tadi saya dijemput dari guru Indosat dari Bintaro ke sini, saya sedang nangani. Ternyata salah satu jamaah yang minta dicarikan jodoh, kenapa kok kita cari-cari kok nggak cocok-cocok? Nah dia baru ngaku kalau dia ternyata gay. Dia punya pasangan cowok juga. Serem banget ya. Ada juga yang kita teliti ternyata apa? Hingga usia 40 kepala 4 dia belum nikah, ini cowok ya. Ternyata dia itu hobinya onani 3 kali sehari kan, kayak makan. Saya ngeri aja itu. Padahal onani tanpa sebab apapun kan nggak bisa ereksi, ini berarti pakai apa mas? Saya bilang itu ya apa aja Ustaz. Na'udzubillah min. Nah, lain waktu itu kita bahas. Tapi intinya apa? Perzinahan seperti yang dilakukan oleh oknum adik-adik kita saat Valentine's Day itu, kalau nggak hati-hati akan mencabut karisma kita. Bukankah kita ini pengen lancar rezekinya, ya kan? Pengen lancar jodohnya. Karisma itu kita butuhkan. Gimana kita mau ngelamar cewek kalau karisma kita nggak punya? Baru mau I love, enggak. Wassalamualaikum. Ditolak. Baru mau ngomong udah ditolak. Belum lagi dalam hal yang lain. Maka karisma itu penting. Kewibawaan itu penting, itu anugerah, nggak bisa dibikin-bikin. Dan itu bisa hilang kalau kita
melakukan zina. Yang kedua, perzinahan, perselingkuhan dan segala macam mengakibatkan keterputusan saluran rezeki. Padahal sekarang eranya multi income ya, banyak saluran rezeki, tapi dia dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila dapat akhirnya tidak berkah. Alhamdulillah. Yang ketiga, dipendekkan umurnya. Masya Allah banget ya. Sekarang ada giat baru. Siapa yang ingin pendek umur, seringlah selingkuh. Misalnya pun dipanjangkan oleh Allah umurnya jadi nggak berkah. Padahal keberkahan ini yang utama dalam kehidupan kita. Kemudian yang keempat, di yushitur rahman, Allah akan senantiasa marah kepadanya. Kalau bahasa sekarang ya, hidupnya sial terus. Jadi kalau ada yang ngerasa atau mungkin dicurahi temannya, kok hidupku sial terus sih, jangan-jangan pernah melakukan zina kecil atau besar dan belum sempat taubat. Kemudian yang kelima, dipersulit hisabnya. Yang keenam, yastaujibul khulud finnar. Orang yang berzina wajib abadi tinggal di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini dari sisi akibat. Kalau misalnya kita ikut-ikutan budaya tanpa tahu dasarnya, termasuk budaya seperti Valentine's Day itu. Aslinya mungkin itu ya, kalau misalnya betul kisah itu seorang pendeta dia rela mati untuk membela sepasang kekasih, ya di sisi itu mungkin baik. Bela orang yang sedang jatuh cinta baik. Nabi juga pernah ada yang pernah dengar dalam sebuah perangan yang cowok muslim, yang cewek non muslim saat itu. Nah karena dalam peperangan akhirnya yang non muslim, karena meskipun cewek tapi non muslim dia ikut perang, dia terbunuh oleh pasukan umat Islam. Cowoknya yang kebetulan muslim belain, sama sahabat dibunuh sekalian, terus kemudian ditumpukkan. Kemudian Nabi menangis saat itu. Nabi menyatakan, kamu sih kejam banget gitu kan. Bilang kepada sahabat-sahabat, iya karena dia belain non muslim ini. Ya mereka kan saling cinta. Ternyata Nabi menyatakan saat itu begini, dimungkinkan orang yang saling cinta itu siapa tahu nanti ada pintu hidayah di sana. Ya, jadi jangan buru-buru kemudian dibunuh. Intinya dalam Islam kalau kita bicara kasih sayang itu tidak cuma 14 Februari. Setiap saat harus penuh kasih sayang. Saya mau tanya dulu, kira-kira kita ini sebagai suami, kita sebagai istri, kita sebagai anak dari orang tua kita, kira-kira kita sudah menjadi manusia wajib atau belum? Manusia yang betul-betul kasih sayangnya besar sehingga menjadi manusia wajib bagi orang lain. Manusia kan dibagi 5 ya, ini cuma istilah saja. Manusia wajib, manusia sunnah, manusia mubah, manusia makruh, manusia haram. Manusia wajib adalah manusia yang keberadaannya dinanti-nanti, ditunggu-tunggu, betul-betul sangat diharapkan keberadaannya. Kalau dia sampai pergi, orang bisa nangis semuanya. Suami ya, kalau suami itu suami yang wajib, dia begitu pergi, istri dan anaknya merasa kehilangan. Saat dia datang, suami, anak dan istri begitu bahagia dengan kedatangan mereka. Itu suami yang wajib. Nabi termasuk manusia wajib di muka bumi ini. Bayangkan kalau nggak ada Nabi, kita nggak akan mengenal Islam, nggak mengenal Al-Quran dan seterusnya. Yang kedua ada manusia sunnah. Yang pertama manusia wajib itu manusia langka. Yang kedua manusia sunnah, yaitu manusia yang adanya itu disukai. Tapi kalau misalnya dia nggak ada, masih ada orang lain yang bisa menggantikan, yang selevel dengan dia. Kalau yang pertama tadi susah cari tandingannya. Manusia wajib, manusia sunnah, manusia mubah. Manusia mubah itu maksudnya manusia yang pupuk bawang. Ada nggak apa-apa, nggak ada nggak apa-apa. Hadir tidak menggenapkan, pergi tidak mengganjilkan. Ada nggak ini di masyarakat? Dia tinggal di situ ya nggak apa-apa, nggak tinggal di situ juga nggak apa. Tapi masih lumayan, tapi juga bahaya juga. Misalnya suami pulang nggak apa-apa, nggak pulang nggak apa-apa, jadi bahaya.
tapi nggak bikin masalah, ya cuma dia cuek. Nanti lain waktu kita bahas. Tipikal suami kan ada 11. Salah satunya suami model macan kumbang. Ada tuh. Jadi kalau keluar, semangatnya luar biasa, larinya kencang, kerjanya hebat, gitu, semua kerjaan selesai. Tapi kalau pas masuk rumah, langsung di pojok, kemul sarung, nggak pernah menyelami hati istri. Di rumah pokoknya tidur aja, diem aja, nggak pernah ngajak ngobrol. Tahu-tahu bangun, bekerja lagi, semangat lagi di luar, tapi masuk kemul sarung lagi. Itu suami tipikal macan kumbang. Kalau Nabi menyatakan pada istrinya, kalau aku suami yang model ke-11, Abu Zar'in. Abu Zar'in itu yang penuh kasih sayang dengan anak istri, tapi juga pekerja keras, dermawan dan seterusnya. Pokoknya lengkap di Abu Zar'in. Nah, kira-kira kita modelnya apa ini? Model yang macan kumbang tadi atau ada juga yang model onta tua? Ini beda bahasa nggak apa, saya sebut satu aja. Onta tua itu kata Nabi, mereka yang, mohon maaf, onta tua itu kalau di Arab itu daging yang paling dihindari itu onta usia tua, nggak enak dimakan. Suami model onta tua itu maksudnya apa? Jadi itu kan 11 tipe suami itu kan yang curhat para istri itu. Para istri pada kumpul curhat tentang suami masing-masing. Nah itu, kalau suami itu kayak onta tua yang berada di ketinggian. Maksudnya apa? Udah nggak enak kalau diajak ngobrol, nggak enak diajak bergaul, sukanya, mohon maaf, di tempat yang tinggi. Maksudnya apa? Sombongnya minta ampun, nggak mau merendah, nggak mau menyelami hati orang lain. Sekali ngomong bikin gak enak di hati. Alhamdulillah. Ada juga tipikal suami yang mereka jorok, pas main jorok, pas apa jorok semuanya. Ya Allah, semoga semua saya doakan menjadi Abu Zar'in semuanya. Amin. Amin. Yang putri-putri, halo, mau jadi apa? Nanti lain waktu ya. Karena kita lagi bahas soal Wednesday ini. Intinya kasih sayang di dalam Islam itu penting. Kalau bisa kita jadi manusia wajib bagi orang tua, bagi anak, bagi pasangan kita, bagi dunia pekerjaan kita. Minimal jadi orang yang sunnah dibutuhkan, meskipun banyak juga yang selevel dengan kita. Paling enggak jadi pupuk, jadi manusia pupuk. Ada nggak apa-apa, nggak ada nggak apa-apa. Jangan sampai yang keempat, manusia makruh. Manusia makruh adalah manusia yang dibenci. Kalau ada bikin sebel orang. Kalau kita lagi kumpul ini, orangnya nggak ada, kita wah asik. Begitu orangnya ada, orangnya datang. Orangnya datang. Manusia yang dibenci. Nah, yang paling parah manusia yang haram. Yang kelima itu manusia haram. Nggak cuma dibenci, kadang didoakan yang tidak baik. Karena kedatangannya, keberadaannya hanya menjadi malapetaka bagi orang lain. Na'udzubillah min. Dari kemarin kita merenung semuanya. Kira-kira kita ini sudah penuh kasih atau penuh ketidakjelasan? Wahai para istri, halo. Tanda istri solihah itu kalau dipandang suami penuh kasih, menyejukkan. Kira-kira kalau suami lihat itu gimana? Enak atau? Soalnya sekarang ya Allah. Sekarang ya Allah, para suami itu, mohon maaf, sebagian memang nakal, sebagian memang nakal, tapi sebagian memang terpaksa. Mereka nggak jelas hidupnya karena apa? Istri yang, mohon maaf, belum bisa berperan baik menjadi istri yang salihah. Di sini insya Allah saya salihah semua, ya Allah, senyum semua dalamnya. Salihah semuanya ya Allah. Kalau pas ngaji itu salihah, pas kerja salihah, di rumah juga salihah. Tapi sekarang apa? Memang beberapa oknum istri memang belum sepenuhnya salihah. Sehingga apa? Membuat suami, mendorong tanpa sengaja suami melakukan hal-hal yang tidak baik. Bahkan 2005 ke sini setelah diteliti ternyata 70% perceraian itu 70% dikarenakan istri minta khulu, minta cerai karena nggak puas dengan suami.
Maka ini jangan dicontoh para istri yang mereka mohon maaf jauh dari iman dan akhirnya apa, melihat suami ya ganti, tukar tambah. Ada yang ke tempat saya, Ustaz, ada cowok 3T nggak sini? Takwa, tampan, tajir. Ya ada lah, insya Allah banyak. Kita masih punya 470 sekian. Emang ibu belum nikah? Sudah. Ibu janda? Enggak. Masih suami? Masih. Kok kesini? Ya kali aja dia lebih bagus dari suami saya. Mau saya tukar. Ya Allah, luar biasa. Ini juga koreksi untuk para suami, gitu loh. Untuk koreksi para suami. Kalau sampai, mohon maaf, tidak bisa betul-betul menghandle para istri, kan suami pemimpin. Tidak betul-betul bisa menyayangi istri, ya istri bisa kemana-mana seperti itu. Sebetulnya ketika Nabi bersabda, wanita itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki yang paling ujung dan paling bengkok. Ya, itu maksudnya apa? Wanita itu bagian dari laki-laki. Halo, ada apa? Wanita itu bagian dari laki-laki yang harus disayang. Tapi Nabi bersabda, karena diciptakan dari tulang rusuk yang paling ujung dan paling bengkok, tolong yang hati-hati, yang lembut, yang halus mengingatkan pasangannya, mengingatkan istrinya. Karena kalau diingatkan dengan keras bisa patah. Kalau nggak diingatkan bengkok terus. Mengingatkan keras patah itu maksudnya apa? Wanita itu hatinya begitu halus, begitu nggak kira-kira para wanita? Wanita itu halus hatinya. Kalau kita kasar, kalau manyun itu 2 jam gak balik-balik. Angkat kan yang nyangkut di depan rumah sambil manyun begini. Kenapa bu kok manyun terus? Gara-gara suami. Tapi kalau nggak diingatkan juga akan bengkok terus. Dalam arti apa? Satu sisi pengajian itu banyak diisi oleh wanita di mana-mana. Saya nggak tahu di sini hebat laki-laki lebih banyak ya. Tapi di mana-mana pengajian itu isinya wanita. Makanya di TV-TV ini jamaah yang bisa dimobilisasi jamaah ibu-ibu ya. Jarang sekali para ustadz mendatangkan jamaah bapak-bapak. Makanya saya hindari itu. Saya pengen keliling aja deh. Sekarang saya sudah episode ke 110 di MNC Muslim Division. Saya keliling ke SMA, ke pesantren-pesantren. Saya pengen benar-benar ngaji. Saya sudah usulkan juga ke perkantoran, karena banyak di perkantoran real sendiri pada ngaji. Kalau yang dikatakan begitu kan kadang motivasinya kadang nggak jelas. Yang pasti mereka ya masuk TV nih gitu kan. Tapi ngajinya perlu dipertanyakan. Ibu-ibu itu satu sisi sangat gampang diatur, ya. Ayo ngaji semuanya. Saya tuh keliling kayak Maulid Nabi aja di mana-mana tuh ibu-ibu semua, ya Allah. Tapi kalau nggak diingatkan, itu bisa bengkok terus. Yang saya maksud bengkok terus apa? Sekali wanita mengenal kemaksiatan, dia bisa lebih bahaya dari laki-laki. Mumpung gak ada wanita yang saya sampaikan. Waduh ya. Sekali dia mengenal kemaksiatan karena kita paksa, kita dorong, ya dengan ketidakhati-hatian kita, akhirnya apa? Wanita terpaksa pada maksiat. Mereka lebih bahaya dari laki-laki. Makanya kenapa sih neraka banyak dihuni oleh wanita? Ada yang sudah baca hadisnya belum? Ya, di banyak buku tentang pernikahan disinggung hadis ini. Jadi Nabi saat Isra Mi'raj melihat di neraka banyak wanita. Padahal yang ngaji juga banyak wanita. Kenapa? Ternyata di hadis yang sangat panjang itu, ketika sahabat bertanya, wahai Nabi, kenapa di neraka kok banyak wanita, bukan pria? Nabi bersabda, karena mereka kurang mensyukuri apa yang telah dicari oleh suaminya. Mereka kurang mensyukuri apa yang telah diupayakan oleh suaminya. Sehingga dengan ketidakpuasan itu mereka minta lepas dari suaminya dan memposisikan suaminya menjadi suami yang selalu bersedih karena istri yang dicarikan rezeki tidak pernah puas.
Ya Allah, maka sekarang para istri, kalian diberi keleluasaan oleh suami untuk juga ikut mencari rezeki. Maka dengan apa yang telah dicarikan suami untuk kita, meskipun kita juga punya penghasilan sendiri, tolong harus lebih banyak bersyukur dan mensyukuri apa yang telah dijadikan oleh suami. Ini penting. Sekarang ini banyak sekali, mohon maaf, yang saya tangani banyak keluarga yang mohon maaf berantakan, bercerai gara-gara apa? Suami istri sama-sama pegang uang. Ketika istri punya hasil lebih dan suami lebih rendah, habislah suami. Tidak sedikit yang tidak bisa menghargai jerih payah suami. Tapi di sisi lain suami juga banyak yang justru enak-enakan saat tantangan hidup begitu berat, suami gak bekerja keras. Bahkan saat istrinya terpaksa ikut bekerja, suaminya santai. Kemarin saya ke Hong Kong, ceramah di sana, para istri yang terpaksa harus menjadi TKI di sana mengeluh. Karena apa? Uang yang mereka kirim ke Indonesia dipakai untuk kawin lagi. Jadi suaminya itu ya mau kirim ke siapa kalau nggak ke suaminya kan? Karena sudah ada anak-anak. Suamiku ini uang hasilku dari sana, tolong dipakai untuk nyekolin anak-anak dan seterusnya ditabung. Tapi sama suaminya pada dipakai untuk kawin lagi, main perempuan, judi. Ini PR. Sehingga sedih-sedih keluarga hancur. Kita gak usah ngomong negara. Negara itu dengan sendirinya beres kalau keluarga-keluarga ini beres. Makanya surat At-Tahrim menyebutkan ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka, itu cukup. Gak usah jaga negara. Dengan sendirinya kalau diri dan juga keluarga itu beres, insya Allah kita ngurus bahkan peradaban dunia semua akan beres. Dimulai dari diri kita yang terjaga dan juga keluarga kita. Kalau diri kita toh yang selamat tapi keluarga enggak, masih tanda tanya besar. Silakan cek surat Al-Anfal ayat 25. Wattaqu, Allah mengingatkan, fitnatal la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha shadidul iqab. Takutlah di mana suatu ketika azab gak hanya turun bagi orang-orang yang zalim, orang-orang yang baik juga akan kena. Ketika apa? Ketika dia baik untuk dirinya sendiri, tapi tidak mengajak keluarganya, mengajak orang sekitarnya berbuat baik. Sekarang eranya era individualistik. Orang pikir untuk dirinya sendiri. Kalau nggak hati-hati kita juga bisa ikut-ikutan. Melihat maksiat sekitarnya, Allah biarin aja. Yang penting aku tidak. Ini kalau dibiarkan seperti ini bisa bahaya. Bahkan sekarang ada suami yang biarin istriku. Maaf, tadi saya cerita sebelum kita ceramah di sini ya. Kita sempat membahas ya, masih di komplek daerah saya sana. Tapi kalau saya sebutkan di mana kompleknya di mana. Ada sebagian yang tahu ya mulai saya di mana ya. Intinya apa? Suami mengizinkan istrinya nikah sama orang. Jadi ngasih surat, ya dah, sekarang aku izinkan kamu kawin lagi sama laki-laki lain. Nanti kalau kamu bosan sama itu balik lagi ke aku. Suami model apa seperti itu? Dan ternyata setelah 3 bulan bosan betul sama. Jadi udah nikah sama oknum orang Arab, bosan. Ternyata bayangannya aja, wah asik nih dapat orang oknum Arab itu kan, gede kalau dibayangkan ya, uangnya dan segala macam. Ternyata apa? Bosan juga, akhirnya balik lagi. Jadi seakan-akan kalau dirinya sendiri selamat, selesai masalah. Itu tidak bisa. Jadi kalau diri kita sudah baik, sekarang ini mohon maaf, yang ngaji-ngaji ini insya Allah baik semuanya. Kalau kita sudah baik, tapi pasangan kita belum baik, anak kita belum baik, keluarga kita belum baik, orang tua kita mohon maaf mungkin belum sholat, jangan merasa aman dulu. Al-Anfal ayat 25. Dimungkinkan kita juga bisa kena azab ketika kita baik untuk diri kita sendiri. Jadi kasih sayang itu kalau bisa betul-betul seperti Nabi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, menjadi rahmat, menjadi kasih sayang bagi seluruh alam semesta. Minimal kita menjadi orang yang penyayang bagi diri dan keluarga kita sehingga semuanya selamat. Tolong para yang sudah nikah,
Ingat-ingat istrimu, bayangkan. Jangan bayangkan istri orang lain, istri sendiri bayangkan. Para istri bayangkan suaminya masing-masing. Sudahkah kita betul-betul menyayangi dengan menjaga pasangan kita dari api neraka atau belum? Mohon maaf, karena saya hampir tiap hari dapat laporan, ya, istri bekerja, suami bekerja sibuk luar biasa, istri Facebookan di rumah sibuk luar biasa, ketemu sang mantan, dan akhirnya terjadi, betul kan, 1 dari 5 perceraian di Amerika gara-gara Facebook. Tolong yang punya akun-akun mulai dicek. Saya kalau khutbah nikah sekarang, tolong akun Facebooknya masing-masing harus terbuka, ya. Karena apa? Kalau nggak hati-hati muncul ting, akulah sang mantan. Lagi ngapain? Lagi sedih. Kenapa? Duh, suamiku gini. Mulai Nabi bersabda, hati-hati dengan talbisu iblis, selimut iblis. Orang itu kalau memasuki wilayah cinta terlarang, iblis senang banget, langsung ambil selimutnya, kita diselimuti berdua. Jadi kita dan Samantha diselimutin agar apa? Nyambung terus. Saya kok gak enak ya, hatiku kok rasanya gak enak. Ternyata kamu lagi sakit ya. Masya Allah. Nyambung banget. Iya nih, kata Ustaz Sinta juga kalau nyambung itu tanda jodoh. Malah parah banget saya ikut kena. Padahal itu gara-gara talbisu iblis, diselimuti iblis. Jadi jangan GR dulu kalau nyambung begitu. Orang yang maksiat mah bisa nyambung. Ya. Seperti juga sabda Nabi, orang yang sering silaturahmi meskipun dia orang jahat, dia bisa dapat rezeki karena mau silaturahmi. Ya, oke. Jadi intinya mohon untuk masalah Valentine's Day sudah jelas itu budaya agama tertentu. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jadi siapa yang meniru-niru, ngikut-ngikut meskipun hanya jualan coklat saja, itu termasuk meniru-niru budaya suatu kaum, maka kita bisa digolongkan ke kaum tersebut. Na'udzubillah. Ini masalah akidah, jadi jangan ikut-ikutan. Kita sudah jelas lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, termasuk budaya-budaya yang di dalamnya, bagi kita juga agama kita. Terus pesan kedua saya tadi sebelum kita dialog tentang kasih sayang, coba tolong diperbaharui kembali kasih sayang kita untuk keluarga kita, untuk diri kita, untuk anak kita dan seterusnya. Tolong diperbaharui lagi mumpung kita masih hidup, karena kita nggak tahu sampai usia berapa. Ada yang sudah di SMS usia berapa akan meninggal? Belum ada ya. Tolong ini direnungkan mumpung kita masih hidup. Kalau sudah mati gak ada gunanya. Masih ingat kisah itu? Salah satu hobi Nabi, ini tentang banyak salah satu hobi Nabi itu kan mengunjungi keluarga almarhum. Jadi kalau ada yang meninggal dari sahabat beliau Nabi gak langsung pulang, tapi langsung mengunjungi keluarganya. Kalau itu dibiasakan juga. Nah suatu saat ada sahabat beliau meninggal, terus Nabi tidak langsung pulang, tapi langsung menuju ke rumah almarhum. Kan ada istrinya ya. Kemudian ibu, mohon maaf, kemarin saat suami meninggal sempat wasiat apa? Wasiat Nabi, tapi nggak jelas wasiat apa. Maksudnya gimana? Ngomongnya cuma sepatah-patah suamiku. Maunya apa bu? Wasiatnya apa bu? Suamiku cuma bilang sebelum akhirnya meninggal cuma bilang gini, andaikan lebih jauh. Yang kedua, andaikan yang baru. Yang ketiga, andaikan semuanya. Yang pasti bukan andaiku kalau nggak gitu ya. Andaikan semuanya. Langsung meninggal Nabi. Saya nggak tahu maksudnya apa. Nabi langsung, oh saya tahu itu. Suamimu itu akrab sama aku dan sering cerita banyak dengan aku. Insya Allah yang dimaksud dengan andaikan lebih jauh itu suamimu dulu pernah waktu masih hidup itu kan saat itu mau sholat Jumat. Di tengah jalan ada orang tua yang pengen Jumatan kakek-kakek tapi nggak kuat jalan, akhirnya sama suamimu digendong sampai masjid. Kebetulan masjidnya nggak terlalu jauh. Ketika suamimu akan meninggal sakratul maut, diperlihatkan betapa besar pahala menggendong si kakek meskipun cuma dekat. Makanya suamimu bilang, andaikan lebih jauh gendongnya tentu pahalanya lebih besar lagi. Terus yang kedua Nabi, kok suamiku bilang andaikan yang baru. Nah aku juga tahu waktu subuh dingin banget,
Ada yang kedinginan nggak punya jaket karena dia orang miskin. Dia pengen subuh tapi dia orang miskin. Suamimu lewat, akhirnya suamimu turun dari kudanya, kemudian jaket yang dia pakai dilepas, kemudian jaket atau mantel tersebut dipinjamkan ke orang tersebut biar gak kedinginan. Terus suamimu ambil dari kudanya jaket yang baru, kemudian dia pakai sendiri. Nah, saat akan meninggal oleh Allah dia diperlihatin betapa besar meminjamkan jaket meskipun yang sudah lama. Kan dia pakai yang baru ya, kayak kita kan gitu kan ya. Kalau minjemin mesti yang lama, yang baru kita pakai sendiri ya. Kalau nanti dibalik. Nah, karena betapa besar pahalanya minjamkan meskipun itu sudah usang, maka suami pun bilang, andaikan yang baru, maksudnya minjemin yang baru tentu pahalanya lebih besar. Kalau yang ketiga tadi, suamiku juga bilang andaikan semuanya. Aku juga tahu, suamimu dulu masih ingat gak? Waktu pulang ke malaman, lapar banget, pas masuk kan kamu sediain makanan tuh. Iya nanti aku ingat. Nah saat itu masih ingat gak? Waktu mau makan, roti dan daging mau dimakan, ternyata ada janda bawa 2 anak yatim, ngetok pintu, gak makan atau belum makan 3 hari. Sama suami makanya dipotongkan setengahnya, dikasihkan janda tersebut. Kemudian dia makan setengahnya. Begitu tahu dan diperlihatkan betapa besar pahala ngasih makanan setengahnya, maka suami pun bilang, andaikan aku kasih semuanya, tentu pahalanya lebih besar. Hadis ini peringatan buat kita. Kita nyesel nanti di akhir hayat kita kalau sekarang kita ngasih sekedarnya, memperhatikan sekedarnya. Kalau di kantor aja sama teman-teman mesra baik kan, giliran pulang ya Allah, suami istrinya tanya, suamiku pulang ya? Ya. Nggak senyum. Enak gak mas aku? Nah, senyumnya hilang saat di rumah. Saat di kantor senyumnya untuk semua orang. Begitu para istri dandan untuk orang lain, tiba-tiba dulu di rumah dasar sobek-sobek, udah malam maskeran, terus suami dia mau menyium maskeran, bahkan gelap-gelap pas dia wah untuk semuanya. Enggak, ini nanti juga masukan untuk istri saya juga. Kalau malam jangan begitu, itu dibikin siang aja, malam untuk suami. Hiburannya suami kan cuma itu. Terus bahasa ke atas. Nah, saya barusan ketemu seorang ustaz teman saya ceramah di daerah Serpong. Ustaz tanya berapa? Masih muda, 13. Loh, 13 banyak banget ustaz. Habis hiburannya cuma itu. Saya dapat dari dia. Daripada maksiat loh ya. Laki-laki itu kan tiap 5 menit sekali butuh bermain sepak bola dan sebagainya. Ya, lain waktu kita bahas. Tapi ini apa? Tolong mulai perhatikan. Mumpung masih ada waktu, maksimal memperhatikan, menyayangi keluarganya, menyayangi yang memang wajib untuk disayangi. Daripada nanti nyesel akhir hayat diperlihatkan begitu besar pahalanya, kita udah nggak bisa mengulang lagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Masih ada waktu, kalau masih ada waktu silahkan, mungkin bisa kita buka diskusi atau dialog. Silahkan, mungkin Bu Azhara bisa memandu. Monggo silahkan. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz. Begitu bagusnya apa yang disampaikan, yaitu tentang makna kasih sayang dalam Islam. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya. Ini bagus sekali. Dari akhwatnya mungkin kamu. Oke, ada. Apa tuh Pak? Nyampainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, nama saya Sarah. Mau nanya, setiap Valentine itu kan kalau tanggal 14 Februari itu setiap tahunnya di kantor selalu ada kayak seperti fun factor atau dress code pakai warna pink misalnya. Iya. Nah, itu banyak yang ngikutin Pak Ustadz, itu bagaimana? Karena setiap tahun kan pasti ada tuh di email misalnya dress code warna pink. Selain kan kalau pink jatuh tanggal 14 itu kan pasti
jatuhnya pas tanggal 14 Februari pasti seenggaknya kita kayak seperti merayakan juga gitu. Sebagian besar kalau yang udah iya misalnya nggak ada niatan gitu, tapi kalau yang itu sih tergantung ini juga ya Pak Ustadz. Tapi kalau ada yang sampai ngikutin itu gimana? Misalnya sama pakai baju pink semua ngikutin yang di dress code itu. Tapi sebenarnya mungkin dia sebenarnya nggak niat, cuma karena untuk apa ya? Kayak gitu aja deh Pak Ustadz. Menurut Pak Ustadz sendiri gimana? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bu RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz jelasin kan bahwa di hadis Nabi penghuni terbanyak di neraka dan wanita, dan salah satu penyebabnya adalah kurang bersyukur terhadap pemberian suami. Yang mau saya tanyakan bagaimana caranya untuk menanamkan sifat qanaah terhadap istri. Ini itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu mic-nya ya. Iya. Ya, yang pertama Mbak siapa? Mbak Sarah ya? Iya, jadi begini. Masih single? Ya, alhamdulillah. Kita jangan cari cowok yang single nih. Ada yang single cowok? Kami? Mas Fahmi? Ya. Kurang apa coba Bang? Sudah ganteng, soleh, mapan. Ya, kalau nanti langsung dijembatani antara Mas Fahmi dan Mas Sarah. Nabi bersabda, siapa yang memperantarai dua orang yang soleh dan solihah sehingga mereka saling mencintai dan menikah, maka orang yang memperantarai ini tidak ada hijab doanya dengan Allah. Pasti dikabulkan doa baiknya kepada Allah. Kalau nanti berlomba-lomba. Kenapa saya juga sering jodoh-jodohin? Karena itu, biar doa kita mustajab. Kembali ke pembahasan. Untuk Mbak Sarah, nggak ada niat sih ikut-ikutan. Kita juga tahu hukumnya, tapi karena ini ada semacam dalam tanda petik instruksi atau arahan, sehingga kita terpaksa harus pakai warna pink misalnya. Ya, saya kira begini. Kan iman itu ada tahapan-tahapannya kan. Seperti dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Man ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran atau ketidakbenaran, ubahlah dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Kalau nggak bisa dengan lisannya, kalau nggak bisa dengan hatinya. Aku sebenarnya nggak setuju, tapi aku nggak berani ngomong. Kenapa dia nggak SMS, kenapa dia nggak telepon? Karena nggak usah. Jadi aku nggak setuju, tapi aku nggak berani ngomong. Bukan karena nggak punya pulsa tuh ya, tapi karena nggak berani, takut ini, takut itu, dan seterusnya. Nah, kalau kita masih kondisinya seperti itu, berarti kita masuk yang level ketiga. Wadzalika adhaful iman. Berarti kita masih beriman, tapi itu selemah-lemah iman. Tapi kok yang kreatif mungkin ya sih pink, ininya pink, tapi ininya apalagi merah, kuning, hijau, di langit yang biru misalnya. Moga silakan. Intinya apa? Pilihan itu. Kalau yang berani ya menyatakan dengan jujur, maaf kami begini-begini, karena ini masalah akidah. Tapi yang belum berani terpaksa harus pakai warna itu, ya berarti imannya saat itu masih kondisinya lemah, harus banyak istighfar. Iya. Seperti itu Mbak Sarah ya. Imannya sekarang udah naik lagi kan ya? Sudah tanggal berapa ini? Udah naik lagi ya berarti. Iya, saya kira itu. Kemudian yang kedua, untuk Mas siapa namanya? Gugun. Masih juga? Subhanallah. Oh, dua kalinya. Untuk Mas Gugun, salah satu penyebab kenapa banyak wanita masuk lebih banyak di neraka karena tidak mensyukuri apa yang telah disarikan oleh suami. Itu hadis ya. Nah, gimana cara menanamkan sifat qanaah, merasa cukup, terutama kepada pasangan?
Saya kira ini proses pembelajaran yang tidak mudah, apalagi di era yang seperti ini. Tapi kalau sejak awal saat mulai memilih jodoh, terutama yang belum nikah, itu sudah hati-hati, jangan terkecoh dengan kecantikan atau kecakapan luarnya, tapi yang utama cantik dan cakep hatinya. Kaya juga enggak kaya secara materi, syukur materi kaya, tapi terutama kaya batinnya. Kemudian status sosial juga yang dilihat, terhormat karena memang orangnya baik, bukan terhormat karena semata dia misalnya kaya atau darah biru dan seterusnya. Maka insya Allah itu kalau sejak awal hati-hati seperti itu, kesananya akan lebih mudah diarahkan. Gimana Ustaz? Sudah terlanjur? Udah terlanjur nih, kemarin pilih asal aja tuh, daripada nggak dapat ya. Pas ada yang suka, saut gitu. Udah nggak apa-apa, udah terlanjur. Kan nggak bisa diulang lagi kan. Maka kalau udah yang terlanjur nikah, kemarin pokoknya asal dia senang kita terima terus nikah, ya sudah, tidak ada kata terlambat. Ya, maksudnya sekarang juga bismillah kita mulai perbaharui. Pakai apa perbaharui? Ingat, yang pertama, tugas kita itu tidak mengubah orang. Tugas mengubah hati orang itu Allah. Hidayatut taufik itu haknya Allah. Makanya jangan sedih kalau nasihatin orang belum berubah. Ya, karena tugas kita cuma hidayatul irsyad, menunjukkan ini baik, ini tidak baik. Jadi yang pertama tolong dipahami dulu, biar kita tetap semangat kalau ngasih nasihat. Nggak sedih kalau orang yang kita nasihati belum berubah. Tugas kita hanya memberikan hidayatul irsyad, menunjukkan ini baik, ini enggak. Tolong kamu berbuat hidup sederhana, bla bla bla. Nanti yang bagian mengubah hatinya adalah Allah. Jadi yang pertama Mas, jangan pernah jemu memberikan nasihat. Tentu dengan berbagai cara, gak cuma dinasihati lisan, dibeliin buku, kayak diajak merenung. Kalau istri saya ajak untuk tiap malam baca surat Al-Waqiah. Kenapa surat itu tidak dinamakan surat kaya? Kalau baca surat itu dijamin kaya. Allah gak akan menjatuhkan kita ke dalam kemiskinan kalau baca tiap malam. Saya jamin kalau cuma dibaca tok ya kita tetap miskin. Iya. Tapi kalau dipelajari isinya, makanya kita sambil ayo baca bareng-bareng surat Al-Waqiah. Sambil kita baca, bahkan saya bikinkan lagu Tombo susah iku ana 5 perkara kabeh bisa pendawangi maca Al-Waqiah. Sambil saya nyanyiin juga, sambil kita ajak ngaji. Ternyata di Al-Waqiah kenapa dinamakan surat kaya? Karena di sana ada golongan kanan dan golongan kiri. Golongan kiri yang akan hancur, tersesat, neraka. Golongan kanan yang akan sukses selama dunia akhirat. Siapakah golongan kaya itu? Golongan kanan itu. Yang pertama, mereka yang berpola hidup sederhana. Pahamkan dari sana Mas. Jadi orang yang golongan kiri, ciri khasnya apa? Suka bermegah-megahan. Kalau yang golongan kanan, suka berpola hidup sederhana. Di samping dia suka menjauhi dosa besar dan mensyukuri 6 nikmat, air, udara, api, tanah, dan seterusnya. Sama orang luar malah dibikin film Avatar itu ya. Kita malah baca-baca aja, gak pernah mensyukuri apa lagi. Nah, hidup sederhana ini penting. Dalam Islam sangat penting. Jadi kalau golongan kanan jangan hanya berpikir diarahkan untuk berpikir dengan otak kanan, tapi memang betul-betul dia berpola hidup sederhana. Itu yang akan menjadi sukses. Pada zaman Nabi pernah ada sahabat yang bermegah-megahan, tapi dengan cara udah carinya dengan cara yang gak baik, bermegah-megahan lagi. Tapi alhamdulillah di akhir hayatnya dia tobat. Ceritanya gini, pernah dengar gak yang memperkosa mayat itu? Ada sahabat Nabi, dia kaya raya, bermegah-megahan, ternyata hasil dari mencuri kain kafan. Kalau ada orang meninggal, kalau sekarang kan ada sosok jiwa itu ya, meninggal kain moria dicuri. Dia pun juga sama. Kalau ada yang meninggal, dia intip, malamnya langsung dicangkul, kain kafannya diambil. Nah suatu saat ada anak gadis 17 tahun meninggal. Wah, kayak meninggal nih, malamnya datangi, dicangkul kuburannya, diambillah kain kafannya sama si kaya ini. Begitu diambil, pas mau pergi, ngelihat mayatnya, menarik juga nih, sudah mati ya. Intinya dia turun lagi, udah memperkosa mayat itu.
Setelah diperkosa ternyata apa? Mayatnya hidup. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin begitu. Tapi intinya kasih nasihat, wahai di sana, wahai saudaraku, engkau ini sudah bikin aku kedinginan, masih saja juga membuat aku kotor. Padahal saat aku meninggal aku sudah dimandiin. Sekarang tanggung jawab dengan cara kamu harus tobat kembali pada Allah. Kalau enggak, maka kuburan ini menjadi pengingatmu. Mati lagi mayatnya. Orang ini langsung stres, kesurupan, lari ke sana kemari. Saat dia sadar, dia ke tempat Nabi. Nabi, saya mau curhat. Saya sudah melakukan dosa besar, Nabi. Dosamu apa? Saya malu, Nabi. Dosamu apa? Tolong cerita. Aku nggak bisa ngasih apa? Hukumnya apa kalau nggak cerita? Saya malu, Nabi. Apakah kamu syirik? Melakukan syirik? Enggak. Apakah kamu bunuh orang? Enggak. Apakah kamu mendurhakai orang tua? Enggak, Nabi. Berarti dosamu kecil. Tapi kayaknya besar kok, Nabi. Apa itu? Ya udah cerita. Tidak, Nabi, saya mau jujur. Saya kaya raya ini karena mencuri kain kafan. Dan saya barusan juga sempat karena tergiur saya berdosa mayat. Masya Allah, kata Nabi, engkau tidak akan diampuni oleh Allah. Pergi sana. Sekali itu Nabi marah. Orang itu langsung pergi. Waduh, Nabi aja bilang begitu. Berarti aku tidak akan diampuni oleh Allah. Singkat-singkat orang ini pergi. Langsung dia tobat di padang pasir, kondisinya sujud sampai pingsan. Malaikat Jibril datang, Nabi, Assalamualaikum. Apakah engkau menciptakan manusia? Enggak. Apakah engkau yang berhak menentukan orang itu baik atau tidak? Enggak. Apakah engkau yang menentukan orang itu masuk surga atau neraka? Enggak. Maksudnya apa sih, Nabi? Malaikat Jibril? Gini, Nabi, singkat cerita, intinya Allah ngasih pesan kalau orang yang pernah datang ke sini itu diampuni oleh Allah dosanya. Jadi jangan kau tolak taubatnya. Langsung, wahai sahabat, kita cari orang itu yang kemarin. Dicari, ketangkep di padang pasir. Pulang disadarkan, sadar, alhamdulillah tobat. Terus dibisiki kalau dosamu diampuni oleh Allah. Dia akhirnya tobat dan mulai berkomitmen hidup sederhana. Saat sholat maghrib, Nabi baca setelah Al-Fatihah baca Al-Hakumut Takatsur, terus hatta zurtumul maqabir. Nah, ternyata atas dasar kasus tadi turunlah At-Takatsur. Memang bermegah-megah itu gak ada habisnya. Sampaikan pada pasangan kita, bermegah-megah itu kayak minum air laut, semakin diminum semakin haus. Apalagi mal sekarang semakin bertambah. Jakarta ini kota terbesar, malnya terbanyak, malnya sedunia. Terutama Tangsel, karena salah satu kita ya. Mal terbanyak sedunia itu. Apalagi sekarang semakin banyak yang menggiurkan. Maka tidak akan ada yang bisa menghentikan orang yang bermegah-megahan kecuali kuburan. Hatta zurtumul maqabir. Pas Nabi menyebut hatta zurtumul maqabir, orang tadi langsung jatuh. Dia lagi sholat langsung jatuh dan ternyata meninggal dunia. Insya Allah sudah diampuni oleh Allah. Intinya apa untuk para istri? Suami juga sama, nggak boleh bermegah-megahan. Nasihatkan dari Al-Waqiah itu. Dan masih ada kiat yang lain ya Mas. Doakan juga istri. Pegang kepalanya, masih punya kepala istri ya? Oh maaf, pegang kepala. Ya kadang harus disadarkan begitu dulu. Soalnya apa? Banyak istri yang bilang ke saya, Ustaz saya 7 bulan gak pernah disentuh suami. Usia saya baru 37, seusia Ustaz. Kenapa saya gak pernah disentuh suami? Berapa bulan Bu? 7 bulan. Suami kemana aja? Hang out. Ya Allah, ini yang kurang ajar suaminya ini. Istri itu harus disentuh, sentuh kepalanya Mas. Kemudian doakan, Allahumma arhamha, Allahumma tub alaiha. Ya Allah, tetap sayangi dia dan ampunilah semua dosa-dosanya. Kalau suami gak pulang-pulang atau marah-marah, pegang kepalanya, pijitin, doain. Tapi pegang kepalanya jangan begini. Ini gak megang gitu ya. Jadi apa? Diles-les udah. Mau apa? Lain waktu kita bahas tentang kepala ini penting banget. Penting banget. Kenapa sih Nabi ketika dicurhati, Nabi saya susah, hidup saya susah, pegang kepalamu. Ternyata Nabi itu apa? Punya kebiasaan setiap habis sholat selalu pegang kepala. Makanya tadi kalau ada yang ingin sholat sama saya tadi, saya pegang kepala juga. Jadi gak cuma wajah yang diusap habis sholat. Nabi habis sholat megang kepala pakai tangan kanan, kemudian ditarik ke belakang. Kemudian Nabi berdoa. Apa doanya? Bismillah alladzi la ilaha ghairuhu
Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allahumma adhib anil hamma wal hazna. Ya Allah, bismillah, dengan nama Allah, alladzi la ilaha ghairuhu, yang tiada Tuhan kecuali Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allahumma adhib anni, ya Allah, hilangkan, lenyapkan dariku al-hamma wal hazna, kesedihan dan kesusahan. Jadi kalau istri sedih karena kita baru bisa ngasih sehari 1 miliar, itu sedih, pegang kepalanya. Kemudian dinasihatkan untuk memegang kepala sendiri, kemudian berdoa. Bismillahi alladzi la ilaha ghairuhu ar-rahmanu ar-rahimu. Coba pegang kepalanya masing-masing, biar kesedihannya dihilangkan sekarang juga. Sedih jodoh, sedih macam-macam ya. Siap. Bismillahi alladzi la ilaha ghairuhu ar-rahman ar-rahim. Allahumma adhib anil hamma wal hazana. Lakukan itu tiap habis salat. Insyaallah setiap apapun lewat. Insyaallah. Juga doakan tadi ya. Bismillah, Allahumma arhamha, Allahumma tub alaiha. Banyak sih doanya, tapi punya kepala ini gak main-main. Sumber segala kesedihan nggak langsung ke sini, dari kepala dulu ya. Makanya masuknya kepala diurus ya, nggak boleh. Wassalam ya. Oke, terima kasih untuk Mas Gugut. Masih ada waktu? Kalau sudah nggak ada, terima kasih, semoga bermanfaat. Nanti kalau masih ada yang mau curhat bisa ketik ke ini, nomor ini. Ya bisa. Iya, maksud di dosa itu harus bikin ini kenal Rex pasti. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita berdoa ya. Ya, kita berdoa kepada Allah. Sempurnanya majlis kalau berdoa di akhirnya, dan kita akan berdoa kepada Allah untuk kebaikan kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warhamna ma'ahu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, terima kasih sekali Engkau telah anugerahkan kepada kami, Engkau titipkan kepada kami rasa kasih sayang yang begitu besar. Maka ya Allah, dengan modal cinta dan kasih sayang yang Engkau titipkan ini, semoga kami menjadi pecinta, pengasih dan penyayang kepada sama, terutama kepada diri kami dan juga keluarga kami. Maka ya Allah, ampunilah kami jikalau saat ini belum sepenuhnya kami menjadi pecinta yang baik, menjadi pengasih dan penyayang yang baik ya Allah, karena kami terkadang masih mementingkan diri kami sendiri. Ampunilah ya Allah, ampunilah kami dan jangan azab kami jikalau kami masih sering untuk kesenangan diri sendiri. Mulai saat ini ya Allah, kami berkomitmen di hadapan-Mu, kami akan semakin peduli tak hanya kepada diri sendiri namun juga kepada orang lain, terutama pada keluarga kami, karib kerabat kami, tetangga kami, teman-teman dan sahabat kami, semuanya saja tanpa terkecuali ya Allah. Minimal kami membiasakan setiap masuk rumah kami tidak lupa membaca Al-Ikhlas sekali saja, sebagaimana janji dari Nabi-Mu, siapa yang biasakan baca Al-Ikhlas sekali saja setiap akan masuk rumah, maka Allah akan mengangkat kemiskinan di rumah orang tersebut dan dari rumah-rumah tetangganya. Ya Allah, sebagai bentuk kepedulian kami terhadap rumah kami dan tetangga kami, ya Allah, biasakanlah kami untuk melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat ini. Terakhir ya Allah, kami mohon hindarkan kami semua ya Allah dari 8 penyakit hati yang sering membuat kami ini susah untuk menjadi pribadi yang pengasih dan penyayang. Ya Allah, hindarkan kami dari kesedihan dan kesusahan. Ya Allah, hindarkan kami dari kelemahan dan kemalasan. Ya Allah, hindarkan kami dari sifat minder dan sifat bakhil. Ya Allah, hindarkan kami dari jatuh banyak tanggungan, banyak hutang, dan juga dijajah, dianiaya, ditolak cinta oleh orang lain. Terakhir
terakhir ya Allah kami mohon jaminan darimu semoga kami sukses di dunia hingga di akhirat dan terbebas dari api neraka-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Memang sudah pukul hampir kedua. Dengan ini kajian ini sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemana buru-buru?